SMP. Pada jam 10 sampai jam 12 kita akan hadir kembali dalam Guru on Air. Dan pada kesempatan siang hari ini untuk tema pertama itu akan hadir Bapak Haji Zulhermi SAG, lahir Batu Sangkar 23 Maret 1973, yang beralamat di Simpang Kiambang, Jorong Kuburajo, Limakaum. Dan juga pekerjaan saat ini guru pendidikan agama Islam pada SMP Negeri 5 Batu Sangkar. Pengalamannya sangat luar biasa sekali. Guru PAI SD Negeri 45 Pamasihan Lubuk Lintau Buo Utara, dan juga guru PAI SMP Negeri 5 Batu Sangkar, dan Kepala Pondok Al-Quran Insanul Quran PGIG. Dan juga materi pada kesempatan siang hari ini adalah menuai keberkahan dengan hormat kepada orang tua dan guru bagian yang kedua. Jabaran materi siapa guru itu nanti. Dan pendengar setia dimanapun Anda berada saat ini, kita serahkan saja kepada Bapak Zulhermi dan siap-siap untuk anak-anak kita semuanya yang tingkatan SMP. Silakan Pak. Terima kasih pada Ibu penyiar yang telah menyampaikan atau menyerahkan waktu untuk beberapa saat ke depan dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP kelas 9. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk Anda semua di mana saja berada mendengar suara Bapak, Bapak awali dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan pagi ini kita awali pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan jadwal yang ada pada hari ini, materi kelas 9 menuai keberkahan dengan hormat kepada orang tua dan guru bagian kedua, artinya menuai keberkahan dengan melalui hormat kepada guru. Pada minggu yang lalu sudah disampaikan oleh guru kita yang lain, Bu Fitrayani, yaitu menghormati orang tua. Baik Anda semua di mana saja berada, perlu kita ketahui bahwasanya hormat kepada orang tua itu sejalan dengan hormat kepada guru. Karena dua orang ini atau dua kelompok dalam kehidupan kita ini orang-orang yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup kita dari lahir sampai meninggal dunia. Terkhusus kepada guru, sebuah pertanyaan mungkin kepada kita semua, pada anak Bapak. Siapa yang dikatakan guru itu? Nah, ada banyak pendapat yang menjelaskan tentang guru. Guru adalah orang yang sangat berjasa di dalam hidup kita. Kemudian ada juga yang mengatakan guru adalah orang yang mendidik dengan penuh perhatian, kesabaran dan keterampilan, ketekunan. Kemudian guru juga adalah orang yang mengajarkan kita membaca, menulis, dan berhitung. Nah, guru juga orang yang telah memberikan atau mentransfer ilmu pengetahuan dan menanamkan nilai-nilai yang baik atau akhlakul karimah atau akhlak yang mulia, sehingga kita menjadi insan yang cerdas dan berbuat budi pekerti yang luhur. Kemudian guru juga disebut dengan orang yang mempunyai jasa luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga membebaskan kita dari sebuah kebodohan. Nah, lanjutannya guru adalah orang yang digugu dan ditiru. Nah, maka sejatinya orang tua juga dikatakan guru, ulama juga dikatakan guru, orang yang kita tidak kenal dengan mereka tetapi menunjukkan suatu kebaikan atau mengantarkan kita kepada suatu kebaikan juga disebut dengan guru. Bahkan Nabi SAW bersabda, mengaku dirinya sendiri adalah seorang guru. Sebagaimana sabdanya, sungguh aku telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang guru. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anak-anakku sekalian,
sebuah pertanyaan yang ya artinya ya sebagai kesimpulan yang dikatakan guru itu adalah orang yang telah melakukan perubahan ya kepada anak-anak didiknya melalui transfer sebagai orang yang telah mentransfer ilmu pengetahuan dan wawasan serta membentuk kepribadian kepada kepribadian yang baik. Itulah dikatakan guru dari banyak-banyak pendapat yang telah kita sampaikan tadi. Kemudian, mengapa kita harus menghormati guru? Nah, sebuah pertanyaan yang mungkin melalui pertanyaan ini akan terjawab. Memang guru itu dengan pengertiannya tadi dapat kita simpulkan ternyata guru adalah orang yang telah berjasa di dalam hidup kita. Lalu mengapa kita harus menghormati guru tersebut? Nah, tentu beberapa alasan perlu Bapak sampaikan. Yang pertama, dengan memuliakan guru itu pahalanya adalah surga. Ini sebuah motivasi untuk kita sehingga ketika kita menghormati, memuliakan guru, maka akhir dari kehidupan kita di akhirat kelak kita akan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda seperti yang dikutip dalam Lubab al-Hadis oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti, barang siapa memuliakan orang yang berilmu atau guru, maka sungguh ia telah memuliakan aku. Barang siapa yang memuliakan aku, maka sesungguhnya ia telah memuliakan Allah. Barang siapa yang memuliakan Allah, maka tempatnya adalah surga. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, kenapa kita harus menghormati guru? Karena memang orang yang berilmu itu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Maka guru sebagai orang yang berilmu patut dan pantas kita hormati. Sebagaimana firman Allah, Qul hal yastawil ladzina la ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Nah, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Artinya, samakah orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Nah, ini yang ketiga. Sedangkan yang keempat, Ali bin Abi Thalib dalam memuliakan gurunya senada dengan sabda Nabi, barang siapa yang mengajarkan suatu ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, maka orang itu menjadi hamba baginya. Hamba yang dimaksud bukanlah dalam konteks hamba saya atau budak, tetapi orang yang harus mengabdi sepenuh hati kepada seorang guru. Kemudian yang kelima, kita juga wajib menghormati guru sebagaimana sabda Rasulullah, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif la'alimina haqqah. Artinya tidak termasuk golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Nah, tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mengetahui hak seseorang ulama. Nah, di sini tentu kata ulama yang menjadi sorotan sebagai seorang guru. Maka tidaklah termasuk umat Nabi kalau kita tidak menghormati seorang guru. Nah, anak-anak sekalian, di mana saja berada, selanjutnya kita juga harus mengetahui, setelah kita mengetahui siapa itu guru, kemudian mengapa kita harus menghormati guru. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita menghormati guru. Sehingga ini menjadi sebuah kebiasaan dan peradaban di dalam keseharian kita. Yang pertama, mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya. Jadi setiap nasihat guru hendaklah kita dengarkan dengan baik, lalu kita lakukan, maka akan ada nilai-nilai tambah dalam kehidupan kita. Yang kedua, memperhatikan guru dalam menjelaskan pelajaran. Nah, hari ini mungkin sering kita rasakan atau kita lihat, baik Bapak sebagai guru maupun kamu sebagai murid atau siswa, ada di antara siswa-siswa Bapak atau teman-teman kamu yang acuh tak acuh di dalam guru menjelaskan pelajaran. Padahal proses yang sedang berlangsung itu adalah sebuah proses transfer ilmu dan juga sebuah proses transfer akhlak.
Maka dengan kita mendapatkan ilmu sejalan dengan akhlak atau kepribadian, maka kita akan menjadi manusia yang seutuhnya sebagaimana yang diharapkan dalam pendidikan. Yang ketiga, melaksanakan tugas-tugas dan latihan-latihan yang diperintahkan. Nah, ini juga apalagi di dalam suasana pandemi COVID-19 ini, keluhan banyak guru di antara anak bapak kurang lancar di dalam menyerahkan tugas-tugasnya atau menyelesaikan tugas-tugasnya. Tentu ini perlu sikap proaktif dari anak bapak, di mana terkendalanya maka kita diskusi dengan guru mata pelajaran kah, dengan wali kelas kah, ataupun langsung kontak person kepada guru kita yang bersangkutan. Sehingga proses tetap berjalan, kemudian hak Ananda sebagai seorang siswa mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan ilmu yang cukup, tentu akan menjadi sebuah kenyataan. Yang keempat, mengucapkan salam, hormat dan santun saat berjumpa. Jadi setiap berjumpa dengan guru, jangan kita acu tak acu, jangan kita tidak mau tahu, padahal sikap ketika kita acu tak acu kepada guru, tidak santun dan tidak menyapa guru di saat bertemu, itu sedikit banyaknya akan mengganggu kejiwaan atau perasaan seorang guru. Apa salahnya? Kenapa dia nggak ditegur oleh anaknya? Nah, tentu ini rasa hibah seorang guru akan berpengaruh kepada ilmu yang kita yang kita tuntut di sekolah ataupun di mana saja. Yang kelima, lemah lembut saat berbicara dengan guru. Artinya ketika kita ngobrol atau berbicara atau bertanya, menanggapi suatu persoalan dengan guru, hendaklah dengan bahasa-bahasa yang menyenangkan, ya, bahasa-bahasa yang lembut. Ya, ketika kita bertanya dengan baik, maka guru akan menyikapi juga dengan baik. Ketika kita bertanya dengan nada yang kasar, dengan bahasa yang tidak baik, tentu tidak akan kita dapatkan sesuatu yang terbaik juga dari guru. Kemudian yang keenam adalah menjaga nama baiknya. Artinya, manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Mungkin guru itu juga ada salah, ada kelemahannya, tetapi tidak wajar kita sebagai siswa atau murid meremehkan dia, atau mempermalukan dia, atau menyebut keburukan-keburukannya kepada orang lain, karena itu tidak baik. Karena ini akan mempengaruhi keberkahan ilmu yang kita akan peroleh dari seorang guru. Kemudian yang ketujuh, membantu mengerjakan sesuatu pekerjaan yang bisa kita bantu. Mungkin di sekolah, ya mungkin memungut sampah, merapikan buku di meja, membersihkan kelas, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kita bisa bantu dari apa yang dikerjakan oleh guru kita. Itu sebuah kemuliaan, itu sebuah hal yang membahagiakan seorang guru ataupun banyak guru atau banyak orang. Kemudian yang kedelapan, mendoakan guru setiap kesempatan. Jika kita berdoa kepada Allah, ya ketika kita memohon berbagai hal kepada Allah, jangan lupakan doakan juga guru kita agar mereka selalu sehat, mereka selalu menyampaikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Insya Allah ini tentu akan membuahkan keberkahan yang dihadirkan oleh Allah, karena kita termasuk orang yang memuliakan guru. Kemudian ya, dibalik hal-hal yang harus kita lakukan atau cara menghormati guru, tentu ada hal-hal yang dilarang terhadap guru. Apa itu? Tentu kebalikan dari yang tadi. Di antaranya dilarang untuk meremehkan dan menghina guru. Ya, bagaimanapun tampilan seorang guru, dia wajib untuk kita hormati dan tidak boleh kita remehkan. Kemudian dilarang bersikap sombong dan angkuh di hadapan seorang guru. Tidak boleh berkata kasar kepada guru, karena berkata kasar itu sesuatu hal yang akan menyinggung perasaan atau menyakiti hati seorang guru. Kemudian tidak boleh mengabaikan tugas-tugas ataupun latihan-latihan yang diperintahkan, karena ini sesuatu hal yang akan menunjang transfer ilmu yang sedang berlangsung, ataupun meningkatkan etos atau keterampilan kita di dalam melakukan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh guru. Nah, maka ini akan melahirkan nilai-nilai tersendiri di mata guru ataupun juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga tidak boleh mengabaikan nasihat guru.
Artinya dengarkan nasihat seperti mana yang harus kita lakukan tadi di poin-poin di atas tadi, maka mengabaikan nasihat suatu kesalahan yang dilakukan oleh Ananda. Karena mengabaikan nasihat ini berarti kita tidak mau menuju kepada suatu kebaikan, tetapi kita tetap berhenti di suatu hal yang tidak baik. Kemudian kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh kepada guru. Artinya kita harus perhatian, ya, perhatian yang penuh, ya, baik ketika guru menyampaikan pelajaran, ketika guru memberikan tugas, ketika guru mengingatkan kesalahan kita, ketika guru memotivasi kita di dalam melakukan satu hal. Kemudian yang mungkin poin terakhir dalam hal yang dilarang terhadap guru ini adalah tidak boleh memburuk-burukkan guru. Ya, memburuk-burukkan guru artinya sebagaimana yang Pak katakan tadi, guru tidak sempurna. Ya, guru manusia juga, manusia biasa juga. Ada kesalahan, ada kekilafannya. Nah, jangan dijadikan ini sebagai bahan pembicaraan di tengah-tengah kehidupan kita di luar sekolah ataupun di mana kita berada. Karena ini akan menghalangi, ya, keberkahan ilmu yang diberikan oleh seorang guru kepada kita. Kemudian yang poin terakhir adalah hikmah atau keuntungan dari menghormati guru. Apa keuntungannya yang kita peroleh? Tentu dari uraian Bapak dari atas sampai larangan kepada hal-hal yang dilarang kepada guru akan bisa kita simpulkan setidaknya ada 5 poin secara garis besar. Yang pertama, hikmah memuliakan, menghormati guru. Yang pertama akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan mendapatkan kemuliaan. Nah, sebagaimana ayat hadis yang dibacakan tadi di atas tadi, bahwasanya Allah akan memuliakan orang yang memuliakan guru. Yang kedua, memperoleh keberkahan ilmu. Nah, orang yang menghormati ilmu, menghormati guru, santun dan bersikap baik pada guru, otomatis ilmunya akan diberkahi. Ini ada sebuah kisah pendek, ya, di masa seorang ulama, Qadir Al-Jailani, ya, menggambarkan ada dia punya murid, kemudian orang tuanya, jangankan kita sebagai murid, orang tua kita pun akan mempengaruhi keberkahan ilmu. Ketika itu orang tua dari seorang murid Qadir Al-Jailani tadi bersikap tidak baik kepada gurunya, lalu dia kembalikan anaknya, tetapi ketika dia sadar bahwasanya anak telah mendapatkan banyak ilmu dari gurunya, maka dia kembalikan. Apa jawab seorang syekh tadi? Nah, anak bapak tidak bisa saya terima lagi karena memang saya sudah memaafkan bapak, tetapi Allah yang tidak bisa atau telah menutup keberkahan ilmu terhadap anak bapak. Maka jangankan kita sebagai siswa, orang tua kita saja bersikap tidak baik kepada guru, ini akan mempengaruhi keberkahan ilmu yang akan mengalir kepada kita. Yang ketiga, menunjukkan orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Karena ilmu adalah nikmat. Ilmu adalah nikmat, maka nikmat itu harus kita syukuri. Yang keempat, memperoleh ketenangan dan ketentraman hidup. Ya, memperoleh ketenangan dan ketentraman hidup. Orang yang berilmu lalu menghormati gurunya, maka dengan ilmu yang diperolehnya hidupnya akan tenang, hidupnya akan tentram. Yang terakhir, dengan menghormati guru mengantarkan kita kepada surga Allah. Memang tujuan akhir dari hidup ini adalah suatu kehidupan yang amat baik di akhirat kelak. Karena memang di dunia ini kita hanya sementara. Hidup kita yang lebih panjang itu di akhirat. Ketika kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, otomatis melalui kemuliaan dari guru ini, menghormati guru ini, suatu tempat di surga tentu telah menjadi milik kita. Demikian anak-anak semua, di mana saja berada, mungkin ada di antara Ananda yang ingin bertanya atau menanggapi materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Tentu kita harapkan ada feedback dari Ananda semua sehingga bisa kita diskusikan dengan sebaik-baiknya. Tentu akan menambah khazanah pemahaman kita terhadap menghormati guru. Silakan dihubungi 08 13 66 68 13 59. Kita ulangi, silakan dihubungi via HP 08 ya 13 66 68 13 59. Ya.
Silakan. Ya, kayaknya ada yang masuk. Kita tunggu dari operator, mungkin sebentar lagi kita dengarkan. Ya. Jadi Ananda sekalian, mungkin kita ulang lagi untuk dapat memberikan feedback atau pertanyaan atau tanggapan dari materi yang Bapak sampaikan tadi ke nomor 08 13 66 68 13 59. Tadi ada yang masuk tapi belum bisa kita akses dan mungkin akan nyusul dengan yang lain. Ini ada satu lagi kayaknya. Ah ya, sudah masuk. Silakan. Siapa? Di mana sekolahnya? Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya Pak. Ya, namanya siapa Nanda? Rama Ramli dari SMP 4 Rambatan Pak. Ya, SMP 4 Rambatan. Ya Pak. Ya, silakan Randi. Bagaimana sikap kita sebagai seorang siswa melihat teman kita tidak menghormati guru di sekolah? Mohon penjelasannya Pak. Ya, terima kasih. Bagus pertanyaannya ya, luar biasa. Ini pemahaman dari anak kita SMP 4 Rambatan. Bagaimana sikap kita ketika ada teman kita yang tidak hormat kepada guru ya? Ya, itu Randi? Ya Pak. Ya, tentu ini sebuah ladang amal juga bagi kita atau sebuah hal yang harus kita respon dengan positif. Sebaiknya kita menasihati teman kita untuk dapat ya beliau itu menghormati guru. Nah, mungkin dengan poin-poin yang Bapak sampaikan tadi bisa kita beri nasihat teman kita sehingga nanti ada perubahannya. Artinya tidak baiklah kalau kita bersikap tidak hormat kepada guru, karena ketika kita tidak hormat kepada guru, tentu keberkahan ilmu tidak akan kita dapatkan. Itu satu. Yang kedua, dengan kita tidak hormat kepada guru, ini tentu akan menjadikan hati kita menjadi keras atau membatu. Artinya kita susah untuk menerima kebenaran. Jadi mungkin ada akibat-akibat negatifnya ketika kita tidak menghormati guru. Mungkin itu diantaranya, Andi ya. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa kita pahami. Mati. Ya, ini ada masuk ketika kita menjawab pertanyaan tadi. Mungkin bisa diulangi Nanda yang baru saja belum terangkat dari operator kita. Mungkin ada yang ya diulang lagi, boleh. Silakan. Ya. Nah, ini masuk, silakan. Dari Ananda, sekolahnya di mana? Oh, mati lagi. Ya, mungkin pengaruh sinyal mungkin ya. Jadi masih ada waktu beberapa menit lagi. Silakan kalau ada yang ingin menanggapi. Tapi Bapak yakin ya dengan tanggapan yang satu tadi yang sempat masuk ini luar biasa. Berarti Anda betul-betul memperhatikan. Ini masuk satu lagi. Silakan. Halo. Halo, silakan Ananda. Siapa dari mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati sih. Ya, silakan. Hidup. Ya, hidup, silakan. Halo. Ya, halo. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo. Mbak, ini Atika Putri Ramadhani. Iya, Atika. Dari SMP 5 Batu Sangkar. Iya, anak Bapak sendiri ya. Silakan Atika. Sehat Atika. Pak, kalau seandainya, tunggu dulu Pak, saya kecilnya radio. Halo. Ulangi. Kalau seandainya gini Pak, Ya. misalnya muridnya pemalas kan Pak. Ya. Terus dia mau berubah, apakah guru akan maafkannya atau bagaimana Pak? Dia pemalas, lalu? Dia tuh pemalas, jadi dia kadang terlambat kali ngumpulin tugas. Iya. Terus dia udah mau berubah sekarang misalnya Pak. Iya. Apakah guru akan memaafkannya Pak? Oh, tentu. Ya, guru yang baik adalah yang bisa menerima
perubahan-perubahan baik dari anak-anak muridnya. Tidak wajar kiranya seorang guru punya sikap pendendam kepada siswanya, karena memang perubahan-perubahan itu tidak semudah membalik telapak tangan, butuh proses. Maka seorang guru itu harus pemaaf. Nah, pemaaf ini juga dianjurkan di dalam agama kita, fa'fu wasfahu. Jadi kita harus menjadi orang yang pemaaf. Ya, tidak buat orang yang sebaik-baiknya manusia itu, kata Allah, adalah wal afina 'anin nas. Ya, orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Nah, begitu juga guru. Guru yang baik, guru yang hebat itu adalah guru yang mampu membaca situasi dan kondisi anaknya. Ketika anaknya sudah mau berubah, tentu ini tidak akan dilirik lagi, ya, dilirik lagi kelalaian, kelemahan yang sebelumnya setidaknya itu dijadikan sebagai memotivasi untuk masa yang akan datang. Mungkin itu, Atika. Lain kali kita berpanjang lebar ya. Kalau umpamanya nanti butuh pertanyaan yang lainnya, boleh saja langsung komunikasi dengan nomor Bapak. Ananda semua di luar Nantuo, di mana saja berada, yang telah mendengarkan uraian dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tentu itu tidak akan memuaskan Ananda semua secara maksimal, karena memang keterbatasan waktu dan kesempatan untuk kita semua berkomunikasi. Mungkin lain kali kita bisa berkomunikasi lagi, ya, baik tidak hanya dari SMP 5 ya, dari SMP mana juga Bapak juga mau berbagi, silakan catat nomor HP Bapak kalau tidak keberatan, 08 11 66 03 006. Ini terbuka untuk semua siswa anak Bapak di seluruh tanah datar. Ya, ulang lagi, 08 11 66 03 006. Demikian saja, dengan mengharapkan ridho Allah, kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia dimanapun Anda berada saat ini, sangat luar biasa penyampaian materi siang hari ini bersama Bapak Haji Zulhermi